lebih pendek. Jadi dalam penelitian ilmiah pun sebetulnya sudah banyak contoh-contoh bahwa kalau seseorang itu komit memegang agama yang dia yakininya, maka itu ada buah positif bagi kehidupan sehari-harinya. Ya, nanti mungkin kita bisa kembangkan ya, Mas Dedi bisa kembangkan di sini bagaimana kalau dalam ini ya lingkup keyakinan Islam misalnya. Ya, membicarakan tadi ada beberapa tahapan mungkin yang disebutkan oleh dokter mengenai preventif, promotif, kuratif dan ya, orang kadang menghargai kesehatan itu justru ketika dia sudah sakit, ya toh? Artinya karena kesehatan itu menjadi situasi yang lumrah sehari-hari, seperti kita melihat matahari ya, matahari setiap hari kita ketemu, kita kurang menghargai peran dan jasa matahari itu buat kehidupan yang sangat luar biasa ya. Karena jamak lumrah orang bilang, jadi biasa gitu. Jadi karena kesehatan merupakan arus utama atau porsi terbesar dari hidup kita itu dikaruniai kesehatan sama Tuhan ya. Sehingga ketika kita jatuh sakit, kita baru menghargai, oh ternyata luar biasa nikmat kesehatan itu. Nah, kesadaran untuk menghargai kesehatan itu tidak terkristal, bukan merupakan kesadaran yang tinggi ketika orang itu masih dalam keadaan sehat. Ketika giginya mulai sakit dia baru, ya mungkin ada pertanyaan ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak Adi Gangdayu. Saya ingin menanyakan tentang pendapat Pak Dokter. Iya. Bagaimana menurut Bapak peran intelektual preventif dan dalam pemihatan rumah sakit di Kutai Timur, terutama di Kanada ini? Bagaimana? Peran apa? Mengenai apa tadi Pak? Peran apa Pak Ardi ya kurang jelas? Dalam pemihatan rumah sakit. Dalam pemihatan rumah sakit. Preventif ya maksudnya ya? Preventif ya Pak ya, Pak Ardi ya? Oke. Di Kutai Timur ya? Oh, di wilayah Sangatta, oke. Iya. Ya, terima kasih Pak Adi di Jalan Dayo. Pak Ardi ya? Adi ya? Ya. Ya, hubungannya dengan rumah sakit nih Pak, tingkat preventif tadi Pak. Ini saya jawab langsung ya? Iya, boleh. Iya. Ya seperti yang saya katakan pada pengantar tadi ya Pak Ardi ya, artinya di negara kita itu masih ada disparitas yang agak mencolok begitu. Jadi preventif dan promotif itu kaplingannya orang puskesmas ya, karena puskesmas ini yang punya wilayah dia. Ada tupoksinya. Sedangkan ya tupoksi istilahnya ya kalau dalam setkap ya. Sedangkan kuratif dan rehabilitatif ini merupakan seolah-olah gitu, merupakan tanggung jawab rumah sakit saja. Memang sih sebetulnya skala prioritasnya memang begitu, tapi bukan berarti bahwa rumah sakit itu tidak punya concern, tidak punya kepedulian terhadap preventif dan promotif seharusnya ya. Tapi memang faktanya sekarang masih terjadi sekat yang agak gap yang agak lebar bahwa rumah sakit hanya ngurusin orang sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Adi pernah lihat satu rumah sakit di Solo ya, itu ada satu rumah sakit yang bukan rumah sakit ya, rumah sehat. Jadi kan filosofinya kalau orang datang ke rumah sakit kan pengen sehat sebetulnya ya. Jadi katanya nama rumah sakit itu auranya kurang baik, aura negatif gitu ya. Kesannya wah bau alkohol, kesannya bau obat, kesannya kurang senyum ya. Itu mau dirubah image itu sehingga rumah sakit itu dikembalikan sebagai nama aslinya. Karena dari kata hospital itu mengandung makna hospitality, keramah tamahan, orang betah tinggal di situ gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ya definisi kesehatan menurut WHO. Jadi sehat itu sebetulnya berdimensi luas. Saya bacain aja ya supaya persis apa yang dibilang WHO ya. Jadi kesehatan itu adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali. Jadi nggak hanya menyangkut masalah fisik, ya, menyangkut masalah psikis, bahkan finansial mungkin, ya, sosial, ya, spiritual, ya. Jadi sekali lagi memang ini menjadi PR kita bersama. Kalau memang selama ini di rumah sakit hanya terlihat pengobatan dan pengembalian rehabilitasi fungsi ya, tapi nanti ke depan mudah-mudahan, apalagi Depkes itu salah satu moto utamanya adalah sehat adalah investasi ya. Jadi
kesehatan sebelum orang jatuh sakit itu juga ada program-programnya. Sebetulnya di rumah sakit juga ada, seperti katakanlah imunisasi ya. Imunisasi itu program preventif. Sebelum orang jatuh sakit ya. Kalau misalnya Pak Adi datang ke poliklinik bagian anak, itu ada pelayanan imunisasi. Nah, nanti ke depannya memang idealnya rumah sakit itu misalnya katakanlah disediakan satu tempat gitu, di mana di situ ada semacam briefing atau penjelasan, sosialisasi dengan tema-tema kesehatan yang bermacam-macam gitu ya. Karena kan daripada pasien juga duduk antrian di rumah sakit menunggu panggilan, kan lebih bagus diberikan pencerahan ya, tema-tema yang lagi in gitu ya. Misalnya sedang wabah DHF, bagaimana kita mencegah DHF? Karena banyak hal sebetulnya nggak bisa kita kerjakan sendiri, harus melibatkan partisipasi masyarakat luas ya. Kayak tema kebersihan lah, nanti kita akan panjang lebar bahas soal kebersihan. Ya. Saya rasa begitu ya, Mas Pak Adi. Adi cukup dari penjelasannya terlebih dulu. Tapi kita tahan dulu Pak Ade, kita harus jeda iklan. Ya, pemirsa TV Tim, jadi penjelasan dari Dr. Ade Hasman mengenai riwayat singkat dan maksud dari kesehatan propetik. Namun sebelum kita melanjutkan, kita harus jeda iklan berikutnya. Indonesia Kutai Timur dan Televisi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Lagi di program Mahal Dokter bersama kami di TV Tim. Anda dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 0549 22111 bersama Dr. Ade Hasman, spesialis anestesi. Ya, mungkin dokter bisa melanjutkan penjelasan mengenai ajaran agama tadi, Dok, mengenai terhadap dampaknya buat kesehatan. Ya, tadi saya sudah membukakan ada penelitian dan ada jurnal ya yang menghubungkan bahwa manfaat keyakinan, manfaat keimanan itu dalam konteks kesehatan ya. Saya ingin menyitir ada satu hadis penting ini ya. Jadi di dalam Islam itu ada sebuah hadis yang di hadis itu Nabi itu meletakkan kesehatan itu merupakan nikmat besar kedua setelah keimanan ya. Bunyinya begini. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya begini ya, mungkin terjemahan bebasnya ya. Kenapa kedua ini merupakan faktor agar manusia bisa beregu kenikmatan secara maksimal? Karena kita tahu bahwa ya keimanan ini kajiannya para ustadz lah ya. Pokoknya intinya hanya iman lah yang mengajarkan kalau orang mau selamat hidup setelah mati, itu hanya keimanan yang mengajarkannya. Nggak ada di dunia ini ideologi, filsafat atau ajaran apapun yang menyampaikan kepada manusia bahwa nanti setelah mati nanti ada kehidupan lagi loh, di mana kamu harus selamat, harus sukses, harus bahagia ya. Itu diajarkan sama keimanan. Sedangkan untuk bisa merasakan segala kenikmatan di dunia ini, itu hanya diperoleh bisa kalau kita dalam keadaan sehat tentunya kan. Jadi makan baru terasa lezat, minum baru terasa segar, tidur baru terasa nyenyak. Itu kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, Tidak akan dirasakan. semuanya hilang, sirna ya. Jadi kesehatan itu ibarat fundamen. Jadi, sehingga ada satu pepatah itu, kesehatan itu bagai mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu